Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu Pentakosta. Menghayati karya Roh Kudus yang tercurah dan menyatukan kita dalam sebuah tindakan iman, beribadah dalam syukur dan sukacita. Pelayan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Margareta Sihombing Selano. Ungkapan situasi. Saudaraku, saat ini di hari Minggu ini, kita mengingat rayakan perayaan Pentakosta. Dalam kehidupan umat Tuhan, orang percaya, dan persekutuan gerejanya, Pentakosta adalah sebuah perayaan penting. Di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta adalah sebuah perayaan panen yang dirayakan 7 minggu atau hari raya 7 minggu. Pada perayaan Pentakosta, umat datang memberikan persembahan sulung dari panen gandum mereka. Perayaan Pentakosta menjadi penting karena dirayakan untuk memperingati peristiwa diberikannya hukum Taurat di Gunung Sinai. Pentakosta menjadi perayaan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan umat. Berkat Tuhan dialami dan dinikmati dalam bentuk firman Allah, yaitu Taurat, maupun makanan melalui hasil panen. Di dalam Perjanjian Baru, Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah. Peristiwa Pentakosta terkait erat dengan penggenapan janji Allah kepada manusia. Janji akan keselamatan dan kuasa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Allah melalui kehadiran dan karya Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan atas para murid menjadi kuasa ilahi yang meneguhkan para murid dalam melanjutkan misi Kristus, menjadi saksi Kristus, memberitakan keselamatan dan mengalami tujuan keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus bagi seluruh ciptaan sampai ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta menjadi penting karena menjadi tanda kehadiran dan kehadiran gereja di dunia ini. Ketika gereja dalam kehadiran tugas panggilan dan pengutusannya menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang terjadi, biarlah kita percaya dan berpengharapan bahwa Roh Kudus menjadi pernyataan kehadiran dan kuasa Allah dalam setiap aspek kehidupan. Sekarang, marilah kita beribadah, kita berdiri dan bernyanyi.
Jemaat, kita tabiskan ibadah pada hari Minggu Pentakosta ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada ibadah hari Minggu Pentakosta ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a dan 26 yang menyatakan kepada kita demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat disilahkan duduk. Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, saat ini kami datang dengan syukur dan kerendahan hati, naikkan syukur. Kami kembali diingatkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan kami dengan penyertaan dan pemeliharaan-Mu melalui Roh Kudus. Menyadari keberdosaan kami, menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan pada masa sekarang ini. Biarlah kami sebagai umat Tuhan, kami sebagai gereja, melalui tuntunan Roh Kudus, kami tetap dimampukan dalam setia dan berani menyatakan kebaikan-kebaikan Allah dengan caranya yang menopang, memelihara, serta beserta dan memampukan dalam bersaksi melalui tindakan nyata. Dengarlah doa kami, Bapa Maha Kudus. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan bahagian Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang menjadi dasar pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar apa yang akan diberitakan melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Berkatilah setiap kami, ya Allah Maha Kasih, supaya dalam tuntunan Roh Tuhan yang kudus, kami mendapatkan hikmat dan pengertian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan pernyataan Tuhan. Berkatilah setiap kami dengan tuntunan dan bimbingan Roh Tuhan yang kudus, supaya apa yang boleh kami baca Tuhan semata-mata adalah kebenaran dan hanya akan melakukan kebenaran sebagai kesaksian kehidupan beriman kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami ya Tuhan, dan biarlah apa yang boleh nyata dalam bahagian kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kesaksian dan keteladanan hidup beriman seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya itu tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus.
Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mengingat rayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang punya arti yang begitu penting dalam kehidupan orang percaya, secara khusus kepada gerejanya. Pentakosta bukan saja hanya menyatakan ungkapan syukur, tetapi semata-mata mau melihat dan juga menyaksikan apa yang menjadi karya Allah dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan manusia, gereja, dan juga orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta begitu berarti bagi para murid yang menantikan apa yang dijanjikan sebelum Yesus naik ke sorga. Dan ketika peristiwa itu terjadi, apa yang menjadi pengalaman yang luar biasa ketika mereka dipertemukan dalam sebuah peristiwa. Mereka mengalami segala sesuatu yang bagi mereka menjadi kegentaran. Dikatakan di sana ada nampak seperti lidah-lidah api. Lidah-lidah itu hinggap pada mereka, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahkan di sana juga dikatakan terjadi di langit suatu bunyi seperti tiupan angin, bergemuruh, bahkan dikatakan seperti terjadi gempa. Ketika orang menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak biasa menyangkut alam, orang takut. Ketika orang menghadapi segala sesuatu yang baginya baru, contoh saja, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apakah pengalaman mereka ketika kepenuhan Roh Kudus sama dengan pemahaman pada saat ini pada kita semua? Orang yang berkata-kata dengan kepenuhan Roh Kudus memahami bahwa dirinya lah yang terbaik atau saleh. Dialah yang mengerti tentang apa yang menjadi rencana dan maksud Allah. Menjadi kegentaran ketika sebuah hal begitu banyak orang dipertemukan oleh Tuhan dan mereka membawa dan menyampaikan bahasa-bahasa mereka masing-masing. Tetapi mereka tidak bingung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pandangan dan pemahaman kita bahwa itulah karya Roh Kudus, karya yang menyatakan karya dan kebesaran kemuliaan Allah. Karya yang luar biasa bahkan dahsyat. Mempengaruhi begitu banyak orang. Tetapi tidak membingungkan. Tidak meresahkan. Tidak menakutkan. Bahkan memulihkan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema dipulihkan oleh Roh Kudus, artinya salah satu dari berbagai banyak hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan manusia sejak peristiwa Pentakosta sampai pada saat ini. Apa yang dinyatakan Allah sebagai janjinya adalah tepat dan pasti, tidak berubah. Mau mengatakan bahwa pekerjaan dan kuasa Roh Kudus tetap berlangsung sekalipun ketika pada masa-masa sekarang ini. Kehidupan dunia, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kehidupan yang terjadi hari lepas hari di sekitar kita, membuat kita harus tegak, membuat kita harus tegar, membuat kita harus kuat menghadapi apapun dan bisa bersikap berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus diberikan bukan saja sebagai penghibur, tetapi penolong dalam kehidupan orang-orang percaya, manusia, bahkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada sebuah cerita
berbicara tentang pengalaman sebuah keluarga. Ketika kehidupan orang tua mereka terpisah karena apa yang boleh menjadi ketetapan dan pemikiran para orang tua. Keluarga ini mempunyai 3 anak, dan anak yang pertama dan anak yang ketiga merasa bahwa ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan orang tua mereka, mereka tidak akan memiliki arahan, bimbingan, atau hal-hal yang baik untuk melanjutkan hidup. Berbeda dengan anak yang kedua, ketika pengalaman yang tidak mudah dan mungkin bisa dikatakan buruk terjadi dalam kehidupannya, anak yang kedua hanya berdiam, mengunci diri di dalam kamar, dan apa yang dia lakukan setiap hari, dia hanya berdoa, dan doanya hanya satu. Doa yang disampaikan oleh anak yang kedua ini adalah doa yang mana dia menyampaikan, dia meminta kekuatan dan keutuhan karena Tuhan. Setiap hari dan sepanjang waktu berlalu, sampai pada akhirnya pengalaman yang tidak mudah dialami oleh anak yang pertama dan anak yang ketiga. Mereka berusaha untuk menguatkan diri mereka, mereka mencari pelarian ke hal-hal yang bagi mereka baik dan tepat, dan tidak ada yang mengingatkan mereka, merangkul mereka. Sampai pada satu waktu ketika anak yang kedua keluar dari rumah, dan dia mendapati bahwa keluarganya, saudara-saudaranya ada dalam keterpurukan yang begitu dalam. Karena kasih dan juga karena pemahaman bahwa dia ingin hidup kembali bersama-sama dengan keluarga, maka dia menyapa saudaranya yang pertama dan yang ketiga. Dia mengajaknya kembali ke rumah. Dia mengatakan dan mengajaknya untuk berdoa bersama-sama. Apa yang mempengaruhi kehidupan anak yang pertama dan anak yang ketiga? Bagi anak yang pertama dan ketiga sangatlah susah untuk merubah hidup mereka. Mereka merasa terpuruk, mereka merasa hancur karena apa yang mereka alami dalam pengalaman kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga. Berbeda ketika anak yang kedua menyatakan, ketika mereka diperjumpakan, ketika mereka boleh melalui hari-hari kehidupannya. Bahkan singkat cerita, kehidupan keluarga secara khusus anak-anaknya boleh dipulihkan dan menjadi satu, menjadi penguatan dan keteladanan dalam kehidupan orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang menginginkan kehidupannya jauh dari kondisi terpuruk, tidak menyenangkan, dan juga hancur. Oleh karena itu, setiap orang selalu mengharapkan hari lepas hari yang dijalani dalam hidup ini adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang dipenuhi sukacita dan sejahtera. Ketika karya dan peran Roh Kudus menyaksikan kehidupan yang sesuatu yang menguatkan, bisa dipulihkan oleh Roh Kudus, maka kita mau mengatakan peran Roh Kudus amat penting dan sungguh luar biasa baik dalam kehidupan manusia dan anak-anak Tuhan. Ketikapun kita tidak bisa mengabaikan kondisi-kondisi yang buruk, terpuruk, tidak baik, jatuh, bahkan sulit sekali mempunyai harapan untuk bisa bangkit, maka kita diajak kasih Allah tetap nyata dan tetap akan berlaku dalam setiap kehidupan manusia. Roh Kudus adalah tanda campur tangan Allah yang berkuasa untuk dapat memulihkan kehidupan manusia. Dan kita percaya bahwa hanya di dalam kuat dan pengasihan, bahkan tuntunan Roh Tuhan yang kudus, hari ini Gereja Tuhan kembali lagi diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ketika kita mengingat rayakan hari Pentakosta,
maka ada kekuatan kasih Allah yang terjadi bukan saja di belahan dunia atau bumi Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kekuatan kasih Allah mendampingi kita. Mendampingi kita ketika menghadapi pandemi COVID-19. Yang tadinya kita berpikir COVID ini akan menurun, tetapi ketika kenyataannya dia kembali lagi meningkat, maka tetaplah kita berpandangan dan berpengharapan pada saat ini juga Tuhan membiarkan kita untuk datang kepadanya di dalam ibadah. Tuhan membiarkan kita menghadapi gumul juang ini dan memiliki keberanian untuk datang kepadanya di dalam doa. Mohon tuntunan Roh Tuhan yang kudus, mohon bimbingan dari Roh Tuhan yang kudus, mohon hikmatnya untuk mengupayakan hal-hal yang terbaik, mohon kesanggupan untuk dapat menanggung setiap hal yang kita rasa sebagai keterpurukan untuk menanggung beban kehidupan. Roh Tuhan yang kudus mengumpulkan kita saat ini juga untuk membawa kita dekat, bahwa setiap peristiwa ini tidak akan menghalangi kita untuk tetap datang dan percaya mengalami kasih Allah yang merawat kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, pengalaman apa yang membuat kita terpuruk? Pengalaman apa yang membuat kita membutuhkan kepulihan daripada Allah? Ingatlah, ketika kita melalui hari-hari kehidupan kita yang kita rasakan berat, Allah hadir beserta. Allah mengingatkan kita untuk tidak bergantung dalam hidup kita atau tidak menyandarkan kuasa dan kekuatan. Dia memberikan tuntunannya, Ia memberikan kuasa dan keberanian serta kesanggupan. Ketika pandemik ini terjadi, disitulah gereja, Bapak, Ibu, saudara dan saya bertanggung jawab, bertugas untuk tetap menyaksikan pertolongan Allah, campur tangan Allah, kuasa Allah, setia Allah, anugerah Allah yang tetap ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Bersyukur dan diberkati ketika kita boleh ada di hari Minggu, di hari perhentian ini. Allah memulihkan hidup kita dan mempersiapkan hidup kita untuk memasuki minggu yang baru. Selamat dan bersyukur, kasih setia dalam kuat kuasa Roh Tuhan yang kudus beserta dan memberkati kehidupan kita. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli yang dinyanyikan dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3. Dengan hati dan mulut masing-masing orang menyatakan. Aku percaya
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang kekasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, sungguh kami bersyukur dan kami terus boleh belajar bagaimana kasih dan setia Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, yang menyertai kami melalui karya Roh Tuhan yang kudus. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sungguh kami memerlukan tuntunan, kuasa, kekuatan, keberanian, kesabaran, bahkan pengharapan, yang mana Roh Tuhan yang kudus gerakkan dalam kehidupan kami untuk mengingat segala sesuatu di sana. Kebaikan Tuhan berkarya untuk memulihkan kehidupan kami, mengobati kehidupan kami, memberikan kekuatan dan penghiburan menjadi berbagai hal yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini yang tidak mudah. Biarlah ya Bapa, kami boleh belajar dari pengalaman para rasul ketika mereka menerima Roh Tuhan yang kudus yang dicurahkan bagi mereka. Mereka senantiasa ada dalam kebersamaan. Mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang membedakan mereka. Dengan demikian mereka diberi kuasa dan kesanggupan untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi janji dan kehendak Allah. Menyampaikan kebenaran dan keselamatan itu Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Mampukan kami dengan kerendahan hati ya Tuhan untuk terus bergantung dalam tuntunan kuat pengasihan Roh Tuhan yang kudus, yang akan memberikan kami hikmat, yang akan memberikan kami kesetiaan. Bapa, berkati segala sesuatu yang sudah boleh kami jalani dan lewati, dan kami merasa baik sampai saat ini. Kehidupan kami terus dipulihkan untuk mengalami karya kasih Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada ya Bapa, di dalam tugas panggilan dan tanggung jawab, dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati ketika ada hal-hal yang menjadi tantangan untuk menjalankan tugas panggilan dan pengutusan, baik yang ada di kota besar maupun di pelosok-pelosok, bahkan sampai di pos-pos pelayanan yang ada. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Tuhan yang kudus bagi pelayan-pelayan Tuhan ya Bapa, yang menghadapi tantangan dalam kehadiran dan keberadaan gereja, membawa sukacita, membawa hal yang terbaik, bahkan harmonis sejahtera. Tuhan menolong sehingga apa yang menjadi sikap dan kasih Tuhan boleh senantiasa memberkati kehidupan gereja dan para pelayan. Saat ini kami mau bersehati Tuhan, mendoakan gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat. Berkati para fungsionaris majelis sinode, unit-unit misioner, dewan-dewan pelayanan yang ada. Tuhan memberkati musyawarah pelayanan, bahkan gereja dan jemaat Tuhan di berbagai tempat, di lebih dari 350 jemaat Tuhan. Juga Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Bapa yang Maha Kasih, hanya kepadamu kami berharap menaruhkan persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Gideon Kelapa II. Tuhan Yesus memberkati dengan hikmat, kesehatian, kebersamaan, dan segenap hal yang menjadi rencana dan program dalam karya persekutuan pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPIB Gideon Depok. Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat, unit-unit misioner, ke-6 Pelkat, komisi, panitia yang ada, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, pendeta, diaken, penatua. Kau memberkati keluarga rumah tangga terkasih.
Engkau memberkati juga ya Tuhan para karyawan, bahkan tim Satgas Covid yang ada di jemaat GPIB Gideon Kelapa II, menghadapi pandemik yang sudah menurun kemudian kembali lagi meningkat dalam jumlah korban ya Tuhan. Segala upaya vaksinasi kiranya dengan tuntunan Roh Tuhan yang kudus memberikan kesiapan keterbukaan bagi jemaat Tuhan, sehingga pada saatnya mereka menerima, membekali diri, memperlengkapi diri dengan hal-hal yang terbaik. Mereka juga Tuhan dengan siap melaksanakan dengan penuh disiplin apa yang menjadi ketetapan dari pemerintahan yang ada, yaitu melakukan protokol kesehatan dengan baik. Allah yang Maha Kasih, hanya dalam pertolongan Tuhan, pada saatnya Tuhan kami meyakini pandemik ini akan berlalu. Kuatkan kami ya Tuhan, jaga, pelihara, lindungi kami, terutama dalam pengharapan kami yang kami alas dan sandarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersehati ya Bapa Maha Kudus, menaikkan doa permohonan kami bagi para karyawan, begitu juga dengan semua kami yang boleh Tuhan percayakan dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati, masuki, tolong dan juga topang setiap hal menyangkut kehidupan yang terjadi di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang bergumul akan kondisi dan keadaan kehidupan mereka, Tuhan memberikan kekuatan di dalam iman pengharapan mereka, memberikan kesanggupan dalam kerja, usaha dan upaya mereka. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang sakit, mengalami kelemahan, harus menjalani proses medis, bahkan juga penanganan perawatan, baik di rumah sakit maupun juga di rumah. Pengasihan dan pertolongan Tuhan nyata dalam setiap bahagian kehidupan umat-Mu, dan mereka semua Tuhan boleh dipulihkan, sembuh dan sehat seturut dengan kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap para orang tua lansia, janda duda, anak-anak yatim piatu, anak-anak dari jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam langkah dan kehidupan mereka, mulai yang kecil sampai yang dewasa, anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan diri dalam kelanjutan masa depan mereka, dari pendidikan, dari pergaulan, persahabatan, maupun memasuki kehidupan keluarga rumah tangga. Hanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan akan dimampukan. Saat ini kami mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang Tuhan berikan karunia pertambahan usia, pertambahan berkat dalam kehidupan masing-masing umat-Mu. Biarlah itu menjadi pengalaman yang menambah dan menumbuhkan iman, percaya, bahkan syukur mereka kepada Allah Bapa yang Maha Kasih dan sumber anugerah dalam hidup mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Kasih anugerah kuasa Roh Tuhan yang kudus mengurapi, memberkati, memampukan pemerintahan yang ada, segenap jajaran dan aparat yang ada Tuhan, TNI, Polri, Brimob, hanya di dalam kasih dan anugerah-Mu, berbagai kondisi yang sedang digumuli di tengah-tengah negara dan bangsa Indonesia boleh dipulihkan, dapat dipulihkan karena kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bahkan Roh Tuhan yang kudus menaungi dan berdiam, memberkati kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan kehidupan kami
di minggu ke depan yang akan dijalani. Lihatlah kami, tiliklah kami. Inilah doa kami ya Bapa. Sambut dan dengarkanlah doa kami. Berkati dan sempurnakanlah seru permohonan kami yang kami bawakan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat apa yang dinyatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 yang menyatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawakan persembahan kita melalui persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan sebagai karya pelayanan dan kepedulian bagi yang membutuhkan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri. Kita membawa persembahan kita dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami ini. Berkatilah ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap berkat yang daripada Tuhan melalui persembahan ini, dan jadikanlah persembahan ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi karya pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta baca. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 23 Mei 2021. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Margareta Sihombing yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 23 Mei 2021.
para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 23 Mei 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Pemberkatan perkawinan. GPIB Gideon Kelapa II Depok akan melayani pemberkatan perkawinan atas pasangan Saudara Adventio Cristiano Apitulei, putra dari keluarga Bapak James Yohanes Apitulei dan Ibu Betty Saitapi dari sektor pelayanan Yusuf, dengan Saudari Christine Rahayu, putri dari keluarga Bapak Setyu Goro dan Ibu Tini Warsini dari Gereja Kristen Indonesia Jakarta. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 5 Juni 2021. Waktu pukul 10 WIB. Tempat GPIB Gideon Depok. Pelayan firman Pendeta Caroline Hale Montolalu. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini dapat menyampaikan keberatannya di kantor majelis jemaat sebelum penggembalaan dilaksanakan. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Gideon Depok Kelapa II mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya, bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Jemaat, mari berdiri, kita menerima amanat pengutusan bagi kita. Kembalilah ke dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Jadikanlah hidupmu kesaksian yang memberlakukan pengakuan dan penghayatan imanmu berlandaskan firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang sampai selama-lamanya.